Ada beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Yang pertama, mohon pencerahan kepada kami semua selaku orang awam terkait dengan nasab Ba'alawi yang saat ini sedang pro dan kontra di masyarakat. Bagaimana kami harus menyikapinya? Habis napas saya nggak pakai titik koma. Ini kantor Al-Azhar Kairo, Mesir. Panjang umur sehat badan, nanti kita berangkat umroh mampir ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Ini kantor Al-Azhar tempat Ustadz Somad belajar. Di samping kantor Al-Azhar ini ada kantor yang sama gedenya, namanya Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf artinya kantor penetapan keturunan Nabi Muhammad. Jadi di Mesir ada, di Irak juga ada, di Indonesia ada, namanya Rabithah Alawiyah. Bedanya, kalau yang di Mesir itu menetapkan dua keturunan, Hasan dan Husain, maka di ujung namanya nanti ada namanya Syekh Jabar Al-Hasani, atau di ujungnya Al-Husaini. Itu menunjukkan dia keturunan Nabi. Mohon maaf ya, Ustadz Somad ini keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Ini Bapak Ibu semua keturunan Nabi Adam kan? Yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Ustadz Somad kok ngomongnya, bukan kata saya, itu yang ngomong begitu namanya Charles Darwin, yang punya teori evolusi. Kata dia nggak ada itu Nabi Adam, yang ada itu adalah monyet yang berevolusi. Anehnya monyet kok sekarang tetap jadi monyet, kenapa nggak jadi kita? Makanya jangan heran kalau pas Idul Fitri banyak yang kebun binatang, karena mau bersilaturahmi. Nah, Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak pertama laki-laki namanya Sayyidinal Hasan. Hasan punya adik namanya Sayyidinal Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Irak ke Yaman. Sampai di sana dia punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi punya keturunan Ba. Ba itu artinya keturunan, keluarga. Ba Alawi, Ba Ashir, Ba Rakbah, Ba Suwaidan, Ba Yazid, Ba itu artinya keturunan, Ba Somad. Anak-anak saya itu nanti namanya keturunan Ba Somad. Nah, itu istilah khusus. Nah, bagi orang yang mempercayai ilmu nasab, Ustaz Somad percaya. Saya percaya pada ilmu nasab. Yang tidak boleh itu keterlaluan ekstrim sampai orang dianggap maksum tidak berdosa. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Fatimah? Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Andai anak Nabi Muhammad SAW mencuri, tangannya tetap dipotong. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Ustaz Somad Arab, Arab maklum, Arab cemas. Ibu baca hadis. Hadisnya dari mana? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kan? Bukhari itu orang mana? Bukhari itu orang Bukhara. Bukhara itu di mana? Bukhara itu Uzbekistan. Arab atau bukan Arab? Bukan Arab. Bukhari itu namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Bukan Arab. Ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab namanya Sibawai. Bukan orang Arab. Ulama kita belajar ke Arab, ngajar di Masjidil Haram, jadi imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, asli orang Nusantara. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi itu mana? Minangkabau. Masih satu kampung dengan Pak Chandra, wakil wali kota. Bukan cuma rumah makan Padang. Bisa jadi imam Masjidil Haram. Jadi mau jadi orang apapun, yang penting berkarya. Apakah kita dulu waktu mau lahir ke dunia ini, datang malaikat ngasih kertas, kamu mau jadi orang apa?
A. Arab, B. Batak, C. Cina. Kita nggak boleh membenci orang karena sukunya, betul? Kenapa? Karena ini takdir dari Allah SWT. Seandainya dulu malaikat datang bertanya, Abdul Somad, kamu mau jadi orang apa? Saya bilang saya mau jadi orang Inggris. Mata saya biru, hidung saya mancung, rambut saya pirang. Tapi dengan begini, saya tetap sekolah. Mungkin di nasab saya kalah, mungkin di mata saya kalah, tapi di sekolah nggak boleh kalah. Kata mak saya, kau mesti sekolah. Saya pergi ke Mesir, tamat. Habis itu S2 saya ke Maroko, tamat. Habis itu saya S3 ke Sudan, tamat. Habis itu saya dipanggil ke Brunei Darussalam, profesor yang pertama di University Islam Sultan Syarif Ali. Habis itu yang kedua di University Islam Melaka. Habis itu yang ketiga di University Malaysia Sabah. Jadi kalau mau nulis nama saya lengkap, tulis itu 3. Pro. Anak ibu, jangan jatuhkan semangatnya hanya karena dia tidak punya nasab. Jangan kalah di nasab, kalah juga di nasib. Ketika Nabi sampai ke kota Makkah, lalu Nabi membersihkan berhala-berhala yang ada di kota Makkah. Setelah bersih, diperintahkan seorang sahabat di atas Ka'bah azan. Pertanyaannya, siapakah yang azan? Bilal. Apakah Bilal orang Arab? Tidak. Bilal orang Afrika Utara. Nama kampungnya Nubia. Orang di Afrika Utara itu warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Ketika Nabi memanggil seorang sahabat, Bilal, sini Bilal. Kenes dulu. Come here a moment. Saya mendengar suara sendalmu dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Bilal, bukan keturunan Nabi. Tidak, Arab, bukan Quraisy. Kita ini yang dilihat adalah amalnya. Saya tidak pernah menyalahkan nasib saya. Saya tetap beramal, saya tetap berusaha. Mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah SAW. Apakah kami ini bisa dengan Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan Nabi Muhammad karena cintanya. Apakah ibu cinta dengan Nabi? Apakah bapak cinta dengan Nabi? Apa bukti tanda cinta? Memakmurkan masjid rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua sama dengan Nabi Muhammad, masuk ke dalam surganya insya Allah. Nanti ketika jamaah Mardotillah ini semua sudah masuk surga, amin. Yang pertama mereka cari adalah Ustaz Somad. Mereka nanya ke malaikat, mana Ustaz Somad? Kata malaikat, Ustaz Somad sudah nunggu dari tadi di ruang VVIP. Amin kan? Sebetulnya itu cuma cara saya supaya dapat doa dari ibu-ibu. Mesti adil di Mardotillah ini. Pertanyaannya 3, pindah lagi 3. Mohon maaf Syekh Iqbal. Sikap kita sebagai imam apabila ada makmum yang sholat di belakang kita tapi dengan kondisi dalam keadaan kotor, bagaimana mensikapinya? Apakah tukang gali kabel optik celananya kena lumpur itu najis? Lumpur bukan najis. Lalu kalau dia kena berlumpur, dia sholat di belakang selama bukan najis. Tapi kalau sudah jelas-jelas najis, dari mana kita tahu najis? Baunya. Memang bau najis. Maka kita kasih tahu dia, mungkin dia jahil, mungkin mu'alaf baru masuk Islam, mungkin baru saja tobat, maka kita kasih tahu kamu mesti ganti. Makanya di masjid ada mukena dan kain sarung. Cuman kadang mukenanya pun waktu dipakai bau najis juga. Makanya mesti ada program bersih-bersih mukena, supaya yang makai waktu mukena yang ada di masjid itu waktu dipakai itu, jangan sampai yang makai itu nahan napas dari awal sampai akhir. Jadi kotor bukan najis. Tapi kalau kelihatan atau ada indikasi mesti diganti karena sholat. Kalau pakai kain najis maka tidak sah. Pertanyaan terakhir terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang Allah cari-cari kekurangannya, niscaya Allah akan membongkar aibnya dan mempermalukannya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Kita ini mulia karena diri kita mulia atau karena Allah menutup aib kita? Makanya doanya Rabbil Firli. Rabbil Firli artinya tutupi aibku. Itu arti Rabbil Firli. Tapi diterjemahkan ampunkan aku. Itu terjemahan Indonesia yang sudah dimodif. Asli Rabbil Firli, tutupi aibku. Doakan supaya Ustaz Somad ini ditutupi Allah aib. Jangankan aib, ini saya datang kemari ini menutupi diri saya 3 lapis. Lapisan yang pertama singlet, lapisan yang kedua koko, lapisan yang ketiga sorban. Andai saya datang kemari pakai baju renang, ada yang mau dengar saya?
Nggak ada. Kita ini mulia bukan karena kita mulia, tapi karena kita masih disayang Allah, ditutupi aib kita. Maka jangan buka aib orang. Tapi kalau orang itu memang betul-betul sudah jahat, maling, pelakor, pebinor, pecandu narkoba, jangan pula kita tutup untuk menyelamatkan dia. Ditangkap sama Babin Kamtipmas, dibawa ke Polsek, Kapolres, ditanya, apa betul dia pengedar? Kita mesti menutup aib sesama kita, supaya Allah menjaga kita di akhirat. Bodoh, kata Pak Kapolres. Man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, satarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Untuk saudara kita yang sudah kok tahu taubat. Jangan lupa malam tahun baru banyak maksiat. Nanti tanggal 31 malam 1 datang ke Masjid At-Tin Taman Mini Indonesia Indah, ada zikir akbar supaya terhindar dari perbuatan maksiat yang dibimbing langsung oleh guru kita UAS, Ustadz Abdul Syukur. Ustadz Abdul Syukur. Di sini yang hadir di atas pentas ini 2 SS, 2 UAS. Mudah-mudahan kita semua malam tahun baru terhindar dari perbuatan maksiat. Ustaz Somad, saya nggak bisa, saya di rumah. Kalau di rumah nanti pasti diajak keluyuran, keluar macam-macam. Terus gimana? Jam 9, jam 10 makan antimo. Betul tidur. Kalau masjid buat program bagus, zikir muhasabah, supaya diingatkan oleh para ustadz kita, ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami. Keluar dari masjid, temannya nanya, kau nangis tadi? Nangis. Kenapa nangis? Nggak tahu. Lihat kanan nangis, kiri nangis, aku ikut nangis. Bagus. Daripada kita buat maksiat, doakan anak-anak muda kita terhindar semuanya. Nanti kalau datang anak-anak muda bawa motor yang sudah dikenal potnya, yang sudah dikhitan, sore malam tahun baru, bunyi kenal potnya, bep 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 bep. Pas lewat depan rumah ibu, bep. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Saya bawa anaknya ya bu. Jangan. Selangkah melangkah dari rumah ini berarti saya sudah membiarkan anak saya perbuatan maksiat, zina dan dosa. Jangan. Nanti kami belikan mie ayam bu. Oke. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kita semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu siap jaga anaknya? Apa kata bapak? Di rumah kami Pak Ustadz bukan cuma anak dijaga, saya pun dikawal. Lihat ini nomor di handphone saya, nggak ada nama wife. Apa namanya? My Security. Mudah-mudahan keluarga ibu bapak semuanya sakinah mawaddah warahmah. Walau zaman berubah, iman kita tak akan goyah. Istiqomah, berhijrah, berjamaah, bertausiah, istiqomah, mati husnul khatimah, masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.